Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Rida Nabila Family, edisi video budgeting mingguan sekaligus untuk mengevaluasi pengeluaran di minggu pertama bulan April. Yang seharusnya aku membuat video ini di hari Minggu kemarin, tetapi dikarenakan aku ada pekerjaan sampingan yang mengharuskan aku ada di luar rumah seharian, jadi aku tidak sempat untuk membuat video. Dan setelah hari Seninnya, badan aku drop dan gak bisa untuk lanjut untuk membuat video budgeting, kecapean setelah pekerjaan di hari Minggu itu, dan baru sempat untuk melakukan upload video di hari ini. Jadi ini sisa anggaran di minggu pertama bulan April ini sebanyak Rp67.000, sisaan dari kategori lauk dan sayur, grocery, dan juga transport. Karena dari kategori jajan over budget, tetapi masih di cover sama dana cadangan, aku ambil sebanyak Rp10.000. Dan aku harap juga moms dan bunda-bunda semua sekeluarga yang ada di rumah semoga diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusan, lalu diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin. Oh ya, gimana nih budgeting teman-teman semua? Apakah masih ada sisa ataukah ada sedikit boncos? Jangan patah semangat, tetaplah untuk selalu mengevaluasi lalu perbaiki untuk anggaran ke depan. Di dalam video ini aku hanya ingin berbagi maupun share kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga bisa menularkan sisi positif dari video aku ini dan sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada sedikit pun di hati terniat untuk pamer, karena aku sadar aku juga pernah berada di posisi di mana aku ingin membeli sesuatu dan tidak bisa terwujud, dan itu sangat menyedihkan. Dan belajar dari kehidupanku yang dulu, itu sebabnya aku belajar untuk disiplin mengelola keuangan agar bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan yang mana dulu tidak bisa terpenuhi. Baik, kita akhiri cerita sedihnya dan kita lanjut untuk menghitung uang sisa anggaran ini. Tadi sudah aku sebutkan, uang sisa anggarannya sebanyak Rp67.000 di minggu pertama bulan April. Dan sekarang kita lanjut untuk memasukkannya ke dalam amplop merah yang biasa aku gunakan untuk menyimpan uang sisa anggaran. Semoga saja kita bisa sama-sama berhasil dalam mengelola keuangannya sehingga perekonomian di rumah tangga kita akan menjadi semakin lebih baik, sedikit demi sedikit mengurangi berhutang, dan kita usahakan lagi supaya bisa untuk memiliki tabungan walaupun hanya sedikit, tapi nanti lama-lama kalau kita konsisten maka hasilnya akan menjadi lebih banyak. Mulai aja dulu kebiasaan untuk menabung, walaupun hanya dengan nominal 2.000-an ataupun bahkan 1.000-an, akhirnya akan terbiasa dan kita akan merasa ada yang kurang jika nanti kita tidak ada menabung dalam satu hari ataupun ketika kita memiliki rezeki yang berlebih. Wajib untuk membayar diri kita terlebih dahulu, baru untuk mengutamakan kebutuhan lainnya. Baik, sekarang kita lanjut saja untuk budgeting di minggu kedua bulan April tahun 2026. Dan ini kita ambil uang anggarannya. Minggu ini aku anggarkan sebanyak Rp800.000 yang mencakup untuk kebutuhan belanja mingguan, kewajiban, dan juga saving. Dan juga ada uang tambahan dari side income, uang penghasilan tambahan di hari Minggu tadi sebanyak Rp212.000. Jadi uang anggaran kita di minggu kedua April ini menjadi Rp1.012.000. Di video budgeting kali ini aku belum sempat untuk menukar uang ini ke dalam beberapa pecahan, jadi ini seadanya saja, dan jika nanti ada kebutuhan yang memerlukan uang pecahan nanti akan aku tukar dari uang tabungan yang ada di binder lainnya. Untuk alokasi pertama di dompet harian yaitu kategori lauk dan sayur sebanyak Rp200.000, lalu untuk kategori grocery Rp100.000, untuk kategori jajan Rp50.000, dan kategori transport Rp50.000. Lanjut kita ke dompet hitam panjang, kita langsung ke kebutuhan deals untuk pembayaran wifi dan PDAM. Aku ambil uang Rp100.000 dan aku kembalikan Rp20.000. Sehingga total dari kategori budget bill menjadi Rp115.000. Kategori token listrik sebanyak Rp50.000. Jadi jumlahnya menjadi Rp70.000.
Kategori kuota internet aku budgetkan Rp20.000. Lalu untuk kategori LPG dan galon, karena aku uang Rp20.000 habis, aku tukar uang 50-annya dulu ke dalam binder yang lain. LPG dan galon Rp20.000, jumlahnya menjadi Rp40.000. Kelupaan untuk di dana cadangan aku tambahkan Rp25.000, jadi jumlah totalnya menjadi Rp30.000. Dan kita langsung ke binder sinking funds atau tabungan. Kategori untuk dana darurat aku alihkan ke tabungan logam mulia karena aku sudah memiliki tabungan untuk dana darurat jangka panjang, yaitu di reksadana. Ini adalah tabungan dana daruratku di jangka menengah. Aku alokasikan di tabungan logam mulia. Sebenarnya aku bukan orang yang suka dengan perhiasan, tapi karena ini untuk invest, jadi biar lebih mudah untuk menguangkannya kembali ketika ada keperluan yang darurat atau mendesak. Satu tanda ini nilainya Rp25.000. Jumlah awal Rp225.000, dan setelah aku tambahkan jumlahnya menjadi Rp250.000 untuk di tabungan gold ini. Lalu kita lanjut untuk ke tabungan earn cash. Aku tabung sebanyak Rp150.000. Ini untuk mengcover apa-apa saja biaya yang sekiranya untuk menambah penghasilan sampingan kita selain dari gaji. Lanjut kita ke sinking funds, kebutuhan personal. Untuk kebutuhan mama skincare, aku tambahkan sebanyak Rp100.000 karena skincare aku sudah mulai agak menipis, dan nanti setelah ini terkumpul akan aku belikan untuk skincare bulanan aku. Totalnya menjadi Rp170.000. Lanjut kita ke sinking funds untuk gift. Jumlah awal Rp50.000, lalu aku tambahkan Rp50.000 kembali sehingga jumlah totalnya menjadi Rp100.000. Lanjut kita ke sinking funds personal kembali, yaitu untuk keperluan Abah. Kita tambahkan Rp20.000, totalnya menjadi Rp40.000. Disclaimer, ini bukan untuk uang pegangan, ini hanya uang untuk jaga-jaga untuk keperluan darurat. Dan selanjutnya untuk keperluan anak aku tambahkan sama juga Rp20.000. Catatan ini memang hanya untuk uang jaga-jaga. Ya, sudah selesai di binder sinking fund kita. Lalu kita lanjut ke binder kroko hijau. Untuk tabungan Ramadan aku tambahkan juga Rp50.000. Jadi jumlahnya menjadi Rp100.000. Lalu yang terakhir ada tersisa uang Rp2.000. Aku masukkan ke dalam challenge 1 juta. Jadi walaupun hanya 1 lembar, lumayan untuk tambah-tambah uang tabungan di challenge 2K ini. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Sekarang kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah mau menonton videoku ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan videoku yang terbaru. Sampai jumpa lagi di video budgeting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.